nanti sekalian saya akan punya 2024 karena ada dua forum, yaitu pilkada sama partai-partai yang besar. Kenyataannya kami bisa menubahkan partai-partai yang besar. Sangat sangat untuk bisa hadir sekalian Pak Yai. Mendengarkan petua-petua Bapak Dokter kita untuk dikomunikasikan, diajak bersama-sama ya, oleh anak-anak muda yang sudah bergabung. Ada juga hal-hal yang lain yang Mas Wawan pahami dari Partai Perindo. Ini partai lahir pasca reformasi, tidak punya beban masa lalu, cita-cita jelas, orientasi kesejahteraan, dinyatakan niat baik, diproses terbuka, inklusif untuk semua anak bangsa, ideologinya Pancasila. Udah. Dan kita tetap berkarya untuk masyarakat walaupun belum ada anggota kita di Senayan sana. Jadi banyak hal yang bisa dikomunikasikan. Nanti kalau perlu memang untuk sayap pemuda kita diperkuat ya. Kita punya sayap pemuda itu pimpinannya Bang Effendi di Jakarta. Nanti Mas Wawan, teman-teman DPC yang muda-muda nanti bisa meng-create acara-acara, kegiatan-kegiatan yang melibatkan sebanyak-banyaknya anak muda. Karena memang profil dari pemilu 2024 itu beda. Lebih dari 50% itu adalah kaum muda. Jadi siap dengan Mas Wawan dan teman-teman bisa sungguh-sungguh menggalang itu. Untuk Darul Falah ya, insya Allah kita akan datang nanti ke Ponorogo. Pengikutnya banyak itu, nanti kelihatan di sana. Ya, terima kasih Bu Ilana, kita catat betul itu bagaimana talenta di MNC, talenta manajemen itu bisa ikut terlibat aktif. Pak Armaya, terima kasih. Kemudian Pak bersama Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak TGB, Bapak Boyka, Bapak Kim Desi, dan juga Mas Arsul Hadir Surabaya. Datang dan saya dengar untuk milenial ke depan itu yang diprioritaskan. Kalau menurut Mas Aris? Jadi gini, 2024 ini kan beda sangat postur pemilih. Jadi banyak banyak voter pemula. Di voter pemula itu ada usia muda. Bicara kita partai tidak menyentuh mereka. Ini kan kaum yang kebanyakan apatis politis. Tapi ceruknya sangat besar. Mari kita mengajarkan edukasi politik ke mereka bahwa politik itu tidak harus yang dibayangkan seperti mereka yang buruk-buruk itu tidak. Politik itu adalah ibadah. Politik itu adalah penting bagi anak-anak muda. Itu yang pesan yang terpenting yang harus kita sampaikan ke teman-teman muda. Dan kita kedepannya kan banyak program untuk anak-anak muda, Magetan khususnya. Kalau untuk target, tetap saja kita tetap pasang target itu udah 1 dapil 1 kursi. Nanti tamu rata-rata undangan dari Magetan dari mana saja? Ini tadi yang kita, karena ini sifatnya kan insidental, jadi kita tidak banyak mengundang teman-teman. Jadi teman-teman ini yang kita undang khusus, jadi teman-teman ketua saja di PC. Karena kita tidak ada skema untuk pengumpulan massa. Yang penting guyup silaturahmi, saling bertukar pikiran, dan alhamdulillah TGB itu Magetan itu jadi daerah pertama yang dikunjungi TGB. Ini sungguh luar biasa.
harapan kita ya setelah ini banyak caleg-caleg baik yang akan merapat ke kita. Meskipun secara personal kita juga melakukan door to door ke teman-teman kandidat caleg yang ingin kita rekrut. Ada beberapa kecamatan. Menurut Pak Aris, sudah lengkapkah pengurus di tiap kecamatan? Kalau DPC kita sudah lengkap, 18 kecamatan sudah terpenuhi. Jadi untuk proses verifikasi faktual yang akan nanti dijalankan KPU, insya Allah partai ini sangat siap. Sangat siap. Menjadi kontestan ini. Pesan terakhir buat teman-teman milenial terutama dan para relawan-relawan Perindo. Jadi partai ini partai terbuka, partai ini partai milenial, partai ini partai modern. Jadi teman-teman, anak-anak muda, saya harapkan bersama-sama kami di Perindo ini bergabung bersama. Kita akan jadi bagian orang-orang yang berani menyalakan cahaya daripada sekedar menutup kegelapan. Jadi gitu Mas Aris. Mungkin ada gerobak tadi Mas Aris. Kita melihat gerobak di luar tadi. Itu diperuntukkan untuk siapa? Jadi gerobak itu sebenarnya simbolis pada hari ini. Simbolis dalam artian gerobak ini hari ini cuma ada satu. Kita sudah peruntukan untuk pelaku UMKM, jadi benar-benar pedagang. Nanti akan ada gerobak-gerobak lagi yang akan datang. Tapi untuk sementara ini kita awali dulu dari satu gerobak. Nanti mungkin ada gerobak-gerobak berikutnya datang untuk teman-teman UMKM. Karena partai ini sangat peduli dengan teman-teman UMKM. Berarti untuk 2024 minimal satu dapil satu kursi ya? Satu dapil satu kursi, insya Allah, bismillah. Target kami seperti ini. Oke, makasih Mas Aris. Oh ya, ya. Oke. Madiun, untuk Madiun sendiri Pak, untuk 2024 atau tambah kursi berapa? Harus ya? Pasti saya 6. 6 kursi? Ya, karena yang 2019 kemarin persiapan hanya 10 hari kita bisa mendulang suara 12.000 lebih. 12.000 lebih. Sehingga memposisikan diri Perindo sebagai juara 3. Jadi PD 6, Demokrat 4, Perindo 4. Bawahnya juga PKB tapi kalah suara. Nah ini memotivasi kami dari fraksi kami Perindo tentunya harus punya target di 2024. Target saya 6 kursi. Tadi ada pesan dari TGB, pemilih pemula, pemilih muda, milenial. Bagaimana Pak Arma yang menyikapi seperti itu? Ya, kebetulan kami juga punya tim IT ya, di mana sekarang itu zaman IT, kami lebih memfokuskan dua untuk pemilih milenial, juga dua untuk pemilih secara rasional. Ini sudah kita bentuk tim ini untuk lebih mendekatkan diri pada pemilih milenial, terutama dalam program-program kegiatan di ini. Tentunya kami mengundang para milenial ini untuk hadir dalam event-event tertentu terkait dengan satu sosialisasi dengan perda proses yang diadakan oleh teman-teman dewan, sehingga mereka diberi pemahaman terkait dengan apa visi misi Perindo, sehingga akan membumi kepada pikiran-pikiran mereka. Mungkin pesan terhadap terutama masyarakat Madiun dong terkait Partai Perindo. Ya, pesan kita, mari kita bersama-sama mensejahterakan masyarakat Kota Madiun untuk lebih baik lagi. Tentunya pilihlah Perindo jika ingin masyarakat Madiun lebih sejahtera. Thank you Pak Arma ya. Bapak Tuan Guru Raja Muhammad Harimurti, dan ini adalah bagian penting daripada rujuk beliau di Jawa Timur. Hari ini kita mulai dari Magetan dan mudah-mudahan terus bisa mengayahi seluruh 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Dan saya suka dengan apa yang disampaikan beliau. Kami ditarget untuk banyak meraih kemenangan di Jawa Timur, dan mudah-mudahan itu bagian bukan hanya sekedar doa, tapi bisa kita wujudkan dalam sebuah implementasi kemenangan Partai Perindo di Jawa Timur. Target elektoral Pak mungkin dari 4 di Magetan sendiri? Ya, untuk DPR RI kita ingin menyumbang setidaknya di sini ada 11 dapil, paling tidak kita ingin menyumbang di setiap dapil itu satu kursi. Itu janji kami Pak.
Ya, jadi insya Allah bisa kita raih karena secara nasional ada 60 kursi dan ingin Jawa Timur menyumbangkan setidaknya ada 25% daripada ini semua. Baik. Terima kasih Pak Ya. Ketua DPP. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini silaturahim dengan teman-teman dari DPD Magetan, hadir juga DPD Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, kemudian juga Pacitan ya, hadir juga alhamdulillah. Ini silaturahim, jadi berjumpa, bertukar informasi, saling menyemangati, dan ternyata luar biasa. Saya melihat teman-teman di Magetan ini luar biasa. Jadi semangatnya untuk untuk menggerakkan partai itu luar biasa, dan menurut saya itulah modal yang utama ketika kita masuk ke kontestasi 2024, bagaimana seluruh kader-kader dan seluruh mesin yang ada itu bisa bergerak secara bersamaan. Dan saya lihat di Magetan ini luar biasa. Dan ini juga merupakan silaturahim perdana ya Pak Medasi ya, Ketua DPP untuk DPD Perindo di Jawa Timur. Karena itu kita pakai tumpengan tadi. Ya, simbolnya adalah membuka sekaligus mengawali untuk sebuah kemenangan. Jadi Jawa Timur ini sangat penting karena secara nasional juga Jawa Timur menyumbangkan kontribusi untuk pendapatan Indonesia, ya, PDB kita itu kan besar sekali. Jadi Jawa Timur ini perlu semakin maju ekonominya, dan itu selaras dengan orientasi politik Perindo, yaitu kesejahteraan. Dan karena itu dalam kesempatan ini juga alhamdulillah Perindo meneruskan ya, kiprahnya selama ini, yaitu membantu UMKM secara konkret, bukan dengan wacana tapi dengan alat usaha ya, ada gerobak, kemudian juga ada bantuan. Ini menunjukkan bahwa berpolitik itu adalah jalan pengabdian. Kita tidak bergantung hanya kalau sudah punya kursi di Senayan saja baru bekerja. Sepanjang waktu kita bekerja, dan insya Allah 2024 masyarakat akan memberikan amanah yang besar kepada Partai Persatuan Indonesia. Tuan Guru, ini kan terkait dengan gerobak Perindo ini, apakah akan terus dimasifkan atau hanya level DPP hingga ke daerah, atau seperti apa nanti untuk program ini? Sudah berapa yang tersebar di Indonesia? Rencananya sampai lebih dari 4.500, bisa bertambah mungkin 5.000, 6.000. Sekarang terus berjalan pembagian, dan tentu dalam pembagian ini juga ada pelibatan DPD, DPW untuk monitoringnya. Dan kita juga sudah membangun MOU dengan Papmiso, Paguyuban Pedagang Minyak Bakso, sehingga ada monitoring berkelanjutan. Kita tidak ingin gerobak itu sekali pakai hanya 1-2 tahun, tapi dia punya usia yang memang seharusnya bisa sampai 6-7 tahun, bisa layak untuk diusaha. Dan ini kita akan terus melakukan pendampingan. Terima kasih Tuan Guru. Sama-sama. Pak Ketua DPP mungkin.